Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Halimatus Sa'diah dari Program Studi Pendidikan IPA Universitas Pancasakti Tegal. Nah, kali ini saya akan nge-review jurnal dengan tema keberlanjutan bioenergi, memetakan risiko dan manfaat untuk menginformasikan sistem bioenergi masa depan. Untuk volume jurnalnya itu volume 177 tahun terbit 10 Oktober 2023. Penulis Wilfred Andre James, yang kedua Jelmena Alberto, yang ketiga Arsyad Muhammad Nafid. Nah, permasalahan pada jurnal kali ini yaitu mengidentifikasi beberapa permasalahan utama dalam pengembangan bioenergi, termasuk ketidakpastian dampak lingkungan dan sosial dari penggunaan sumber daya bioenergi. Banyaknya sumber bioenergi yang ada, seperti biomasa dan biofuel, menghadapi tantangan dalam hal keberlanjutan, efisiensi, dan dampak terhadap ekosistem. Penulis menekankan perlunya pendekatan yang sistematis untuk menilai risiko dan manfaat dari masing-masing sumber bioenergi. Selain itu, artikel ini juga membahas tentang regulasi dan kebijakan yang sering kali tidak sejalan dengan praktik terbaik dalam pengelolaan bioenergi. Hal ini menciptakan kesenjangan antara potensi bioenergi sebagai sumber energi terbarukan dan implementasi praktisnya di lapangan. Selanjutnya, tujuan penelitian. Nah, tujuan utama penelitian ini adalah untuk memetakan risiko dan manfaat dari sistem bioenergi guna memberikan panduan bagi pengembangan kebijakan dan praktik terbaik di masa depan. Dengan memahami hubungan antara berbagai aspek keberlanjutan, penelitian ini bertujuan untuk menyusun rekomendasi yang dapat membantu pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan dalam merancang strategi yang lebih efektif untuk pengembangan bioenergi. Hal ini termasuk penekanan pada pentingnya kolaborasi antar sektor publik dan swasta dalam mencapai tujuan keberlanjutan. Nah, selanjutnya ada sumber data. Sumber data dalam penelitian ini mencangkup literatur akademis terkait bioenergi, laporan kebijakan, serta studi kasus dari berbagai negara. Penulis melakukan analisis mendalam terhadap data yang ada untuk mengevaluasi berbagai aspek keberlanjutan dari sistem bioenergi yang berbeda. Data ini penting untuk memberikan konteks yang lebih luas mengenai tantangan dan peluang yang ada dalam pengembangan bioenergi. Nah, selain itu juga peneliti menggunakan data statistik untuk mendukung temuan mereka, termasuk informasi tentang emisi gas rumah kaca, penggunaan lahan, dan dampak sosial ekonomi dari proyek-proyek bioenergi. Penggunaan sumber data yang beragam memungkinkan penulis untuk menyajikan analisis yang komprehensif mengenai keberlanjutan bioenergi. Selanjutnya, metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah pendekatan pemetaan risiko dan manfaat. Penulis menyusun matriks pemetaan untuk mengidentifikasi hubungan antara faktor-faktor keberlanjutan seperti dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi dari berbagai sumber bioenergi. Pendekatan ini memungkinkan untuk menganalisis secara sistematis bagaimana setiap faktor saling berinteraksi melalui analisis kualitatif dan kuantitatif, sehingga pengelola bioenergi pada mode ini juga membantu dalam mengidentifikasi area-area di mana intervensi diperlukan untuk meningkatkan keberlanjutan sistem bioenergi secara keseluruhan. Selanjutnya, subjek penelitian. Subjek penelitian mencangkup berbagai jenis sumber bioenergi, termasuk
biomasa, biomasa, biogas, dan bahan-bahan nabati. Penelitian ini mengeksplorasi karakteristik dalam implementasinya dengan fokus pada keberlanjutan seperti menganalisis bagaimana setiap jenis sumber dapat berkontribusi terhadap tujuan energi terbarukan tanpa mengorbankan lingkungan atau masyarakat. Mempertimbangkan konteks geografis dan sosial dari setiap subjek peneliti. Hal ini penting karena dampak dari pengembangan bioenergi dapat bervariasi tergantung pada lokasi dan kondisi lokal. Dengan demikian, penelitian ini memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana sih sistem energi dapat dioptimalkan di berbagai situasi. Nah, selanjutnya ada hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun bioenergi memiliki potensi yang besar sebagai sumber energi terbarukan, terdapat juga sejumlah tantangan yang signifikan yang harus diatasi. Temuan utama mencakup identifikasi risiko lingkungan seperti menjadi lahan, pertanian energi, namun jika dikelola dengan baik, penggunaan bioenergi dapat memberikan manfaat lingkungan seperti pengurangan emisi gas rumah kaca. Selain itu juga penelitian ini menemukan bahwa keterlibatan masyarakat lokal dalam proyek-proyek bioenergi sangat penting untuk memastikan keberhasilan jangka panjangnya. Keterlibatan tersebut tidak hanya meningkatkan dukungan sosial tetapi juga membantu dalam mengidentifikasi solusi lokal yang lebih efektif terhadap tantangan keberlanjutannya. Nah, ada juga kelebihan dan kekurangan pada jurnal ini. Untuk kelebihannya itu, salah satu kelebihan utama dari penelitian ini adalah pendekatan komprehensifnya dalam menganalisis berbagai aspek keberlanjutan dari sistem bioenergi. Penulis berhasil menyajikan informasi yang lebih relevan dan terkini mengenai tantangan serta peluang dalam sektor ini. Nah, rekomendasi kebijakan yang dihasilkan sangat bermanfaat bagi pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan lainnya. Untuk kekurangannya itu, artikel ini memiliki beberapa kekurangan, salah satunya adalah keterbatasan data empiris di beberapa area tertentu yang dapat mempengaruhi generalisasi temuan. Selain itu, beberapa rekomendasi mungkin membutuhkan validasi lebih lanjut melalui studi lapangan atau eksperimen praktis sebelum diterapkan secara luas. Selanjutnya ada alasan. Alasan pengambilan judul artikel ini sangat relevan karena mengingat tantangan global saat ini terkait perubahan iklim dan kebutuhan energi terbarukan. Bioenergi dianggap sebagai salah satu solusi untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, sehingga penelitian ini mendalam mengenai risiko dan manfaat yang sangat penting. Dengan menerbitkan artikel di jurnal internasional, peneliti dapat berkontribusi pada diskusi global mengenai cara-cara untuk meningkatkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya energi. Sekian, terima kasih sudah menonton. Mohon maaf bila ada salah dalam berkata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.